Nah, menurut pengalaman dokter sendiri ya, dokter melihat kan kalau di Indonesia itu sendiri masih banyak yang tabu membicarakan mungkin tentang menstruasi, tentang seksual dan bahkan menyebutkan anatominya tuh banyak sekali bahasa-bahasa yang mungkin tidak mengenakan, Dok ya. Nah, bagaimana dokter melihat fenomena untuk ketabuan dari informasi seksual itu? Iya, ini kan udah ya sekarang sih udah mulai ada yang sekitar umur 15-16 tahun itu udah hamil, udah datang ke kita itu udah tinggal mau lahiran. Ya, karena untuk produksi umur remaja itu angka preeklamsia itu tinggi. Nah, itu yang harus kita cegah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sifa dimanapun berada, senang sekali hari ini kita bertemu lagi dalam program Health Journal Tour edisi memperingati Hari Kesehatan Reproduksi dan Seksual Sedunia. Hari ini kita akan mengangkat suatu hal yang sangat penting untuk kita bahas, bukan hanya untuk perempuan saja, tapi untuk seluruh gender yang ada di dunia, khususnya di Sumatera Selatan. Hari ini sudah bersama saya dokter kebanggaan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, ada Dr. Sarah Rizka, spesialis obstetri ginekologi. Hari ini dokter akan memberikan edukasi yang tentunya sangat penting untuk kita bahas bersama-sama. Boleh dokter memperkenalkan diri kepada Sobat Sifa yang ada di rumah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sifa, perkenalkan saya Dr. Sarah Rizka, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya berpraktek di RSUD Siti Fatimah hampir tiap hari ya, kecuali di hari Kamis dan Sabtu. Jadi kalau mau ketemu saya boleh silakan datang langsung aja ke Poli Rawat Jalan RSUD Siti Fatimah. Oke, terima kasih Dokter Sarah. Dan tadi udah perkenalan sekaligus juga dokter memberitahu jadwal poli. Jadi Sobat Sifa yang ingin bertemu Dokter Sarah silahkan ya. Bisa lihat di Instagram RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Baik Sobat Sifa, langsung saja menurut data dari WHO, setiap tahun itu lebih dari 16 juta remaja perempuan di dunia itu mengalami kehamilan dan sebagian besar itu usianya 15 sampai 19 tahun. Dan itu sebagian besar terjadi di negara berkembang. Nah, di Indonesia sendiri survei demografi kesehatan Indonesia pada tahun 2017 mencatat 7% remaja perempuan di Indonesia itu sudah pernah hamil atau melahirkan. Nah, angka ini menunjukkan betapa pentingnya edukasi kesehatan reproduksi dan seksual sejak dini ya dok. Bukan hanya untuk penyakit seksual saja atau mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, tapi juga untuk melindungi generasi penerus bangsa. Oleh karena itu bertepatan hari ini kita akan membahas ya, memperingati Hari Kesehatan Reproduksi dan Seksual Sedunia. Kita bahas lebih detail dan mengapa penting seperti itu. Karena ini sangat penting sekali, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk kepentingan generasi yang mendatang. Untuk lebih detail nanti kita akan lebih bahas bersama Dokter Sarah. Dokter Sarah, gimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, langsung aja dok. Hari ini kan kita memperingati Hari Kesehatan Reproduksi dan Seksual. Itu tanggal 4 September biasanya. Besok ya berarti. Iya, besok. Nah, sebenarnya nih dok, resiko dok dari kesehatan reproduksi ini sendiri, mengapa anak-anak dan remaja itu harus mendapatkan edukasi kesehatan reproduksi? Nah, kalau nggak dapat informasi itu apa nih dok resikonya? Ya, resikonya kan fatal ya, bisa dia tidak mengenal batasan apa yang perlu dan tidak perlu, misalkan seperti hamil di luar nikah atau hamil usia dini, menikah di usia remaja, seperti itu, dan tidak bisa mengatakan tidak dengan pasangannya. Baik dok, nah tadi udah dokter jelaskan mengapa penting dan kenapa kita harus tahu. Kalau nggak tahu itu jadi gimana? Jadi banyak sekali sekarang tuh kan dok di negara berkembang, khususnya kalau di Indonesia itu kan banyak yang kita lihat di berita, banyak remaja, anak-anak yang udah hamil duluan gitu dok, yang banyak juga yang tidak mengerti batasan seksualnya. Bukan hanya perempuan sebenarnya dok ya, laki-laki pun juga ada batasan-batasan. Nah, anak-anak dan remaja ini kan ada klasifikasi jenis umurnya gitu dok. Nah, pendekatan apa atau jenis edukasi kesehatan reproduksi yang seperti apa nih yang bisa kita lakukan per usia itu? Ya, biasanya kan kalau dari usia balita ya kita harus memberitahu tentang
nama-nama anatomi seperti itu, misalnya ini jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Terus mungkin dari usia sekolah dasar kan sudah mulai mau arah pubertas. Jadi kita harus kasih tahu juga kalau anak yang perempuan itu akan mengalami menstruasi, menarche gitu ya kan. Biasanya kan dimulai di usia, ada yang beberapa mulai 9 tahun tuh udah mulai mens. Yang mungkin yang laki-laki mengalami mimpi basah gitu kan, itu memang harus dikasih tahu dari awal. Karena orang tua tuh juga harus sadar, karena itu juga sangat penting. Karena jangan-jangan pada saat mens pertama mungkin dikira apa itu sekedar diare atau apa gitu. Karena saya juga ngalamin gitu. Iya benar dok. Nah menurut pengalaman dokter sendiri ya dok, melihat kan kalau di Indonesia itu sendiri masih banyak yang tabu membicarakan mungkin tentang menstruasi, tentang seksual, dan bahkan menyebutkan anatominya itu banyak sekali bahasa-bahasa yang mungkin tidak mengenakan dok ya. Nah bagaimana dokter melihat fenomena untuk ketabuan dari informasi seksual itu? Iya, ini kan kalau hal seperti itu mungkin dari diri kita, dari orang tua juga ya. Mungkin orang tua kita juga tidak langsung berbicara dua arah dengan dengan anaknya gitu. Jadi masih malu-malu karena mungkin masih dianggap terlalu kecil gitu. Membahas masalah seksual itu. Jadi harusnya emang dari awal gitu, dari sekolah dasar. Pada saat sebelum dia mau menstruasi kan dijelasin dulu, nanti mungkin di sekitar umur 9-10 tahun akan mengalami yang namanya menstruasi, akan keluar darah, mungkin langsung ada di pakaian dalamnya seperti itu, jadi dia nggak nangis, nggak kaget. Yang laki-laki juga mungkin dijelaskan mungkin akan pada saat tidur mungkin bilangnya itu mimpi basah atau mungkin ngompol gitu ya. Jadi dia nggak kaget juga seperti itu. Jadi emang harus bicaranya dua arah. Mungkin banyak juga anak-anak tuh sebenarnya kalau sekarang dok ya, saya melihatnya itu sudah banyak yang tanya sebenarnya sama orang tuanya, tinggal orang tuanya memberikan penjelasan nih dok. Nah untuk peran orang tua itu sendiri kan yang pertama itu pasti orang tua dok yang mengetahui perkembangan tubuh anaknya termasuk seksual ini. Apa sih dok peran orang tua yang bisa orang tua kasih ke anaknya gitu? Ya orang tua tuh harusnya kan emang dua arah ya, jadi mungkin ngasih tahu dari awal anatominya, kalau nanti akan tumbuh buah dada gitu, terus akan tumbuh rambut-rambut tipis di sekitar kemaluan atau di ketiak seperti itu. Terus mungkin untuk yang laki-laki juga sama ya, jadi harus dikasih tahu, jadi jangan kaget. Terus mungkin sudah mulai menggunakan bra yang untuk remaja awal itu ya. Terus untuk menjaga juga organ intim untuk dibersihkan, mengganti pakaian dalam sehari 2 kali, jangan yang ketat, harus yang menyerap keringat seperti itu. Memang harus itu dulu sih dari awal dijelasin seperti itu. Oke. Jadi kan termasuk saya sendiri dok ya, mungkin 10 tahun ke belakang lah informasi mengenai seksual dan reproduksi ini memang sangat tabu dok. Bahkan kita dulu bukan tahu dari orang tua dok, malah taunya mungkin dari sekolah gitu dok ya, dari teman-teman yang ngasih tahu tentang ini kamu udah mens belum, kalau mens tuh gini. Sedangkan kalau orang tua tuh tidak terlalu banyak dok memberikan informasi itu. Mungkin itu juga peran dari orang tua ya dok ya. Nah kalau peran dari sekolah nih dok, apa dok? Ada nggak peran yang bisa diberikan dok? Ya kalau dari sekolah, kalau sekarang mungkin sudah ada ya, dari pelajaran biologi sudah ada pelajarannya mengenai anatomi, tentang seksual laki-laki dan wanita sudah dijelaskan untuk sekolah. Jadi emang dari guru juga memberitahu tentang akan terjadi perkembangan tadi seksual tadi, dari akan pubertas, menarche, terus mengenai jenis kelamin, terus juga jangan sampai bagaimana cara menolak yang baik dengan lawan jenis seperti itu. Jadi edukasi juga sangat penting dari sekolah. Dari sekolah dok ya. Ada nggak ada program-program yang mungkin diberikan mungkin dari tenaga medisnya datang ke sekolah gitu, sejauh ini ada nggak dok? Sejauh ini sih belum ada ya, kalau yang saya lihat ya, belum sampai ke sana. Berarti memang sangat penting ya dok, maksudnya dari penting. Tenaga medisnya yang langsung. Mungkin kalau guru kan ada batasan yang tidak diketahui. Kalau guru kan hanya sekedar dari modul mungkin hanya sebatas itu. Kalau biologi kan sekedar apa dok ya, anatomi luar anatomi tidak dijelaskan akan terjadi seperti apa kalau kita tidak tahu apakah kehamilan di luar nikah, kehamilan dini, terus mungkin yang lain lah banyak.
apa namanya tuh dok, kalau informasi dari sekolah kan biasanya sekedar materi ya dok ya, materi dari biologi itu sendiri, maksudnya persepsi mengenai apa yang akan terjadi, bahayanya itu memang belum banyak yang ada dok ya. Nah untuk peran dari tenaga kesehatan nih dok, kita udah bahas tadi dok ya, gimana dok, dokter melihatnya? Sebaiknya sih ada kayak penyuluhan ya dari mungkin dari puskesmas per wilayah gitu ke sekolah-sekolah dasar atau ke mana SMP gitu ya, sekolah menengah pertama untuk edukasi mengenai ini reproduksi dan seksual. Jadi dijelaskan apa bahayanya, harusnya seperti apa. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, baik dok. Nah, tantangan terbesar dari masyarakat sekarang ini tuh apa aja nih dok menurut dokter? Tantangannya ya banyak ya. Kalau kita tidak tahu mengenai seksual ini kan mereka nggak ngerti itu. Misalnya mungkin pikiran mereka sekali berhubungan nggak langsung hamil, bahkan bisa gitu kan kalau pada saat sama-sama subur. Mereka juga nggak tahu tuh kapan hari subur, bagaimana tiba-tiba mereka mungkin dari sekedar penonton video mungkin langsung dikerjakan, ternyata isi hamil gitu kan, terus mereka langsung menggugurkan. Itu kan sayang sekali. Kalau bisa jangan sampai terjadi. Kalau bisa dihindari, makanya kita perlu pembelajaran tadi mengenai reproduksi dan seksual. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Karena ya di kita tuh lumayan ya, usia 15 tahun tuh udah mau pada nikah yang di daerah-daerah. Iya dok. Kalau di kota mungkin udah banyak yang tahu dok ya, udah banyak yang paham. Terlebih sekarang kan informasi udah banyak yang bisa kita akses dah mengenai reproduksi ini dok. Nah mungkin nih dok ya, kelebihan informasi, too much informasi kan juga bisa membuat anak-anak atau remaja itu penasaran gitu dok. Itu gimana dokter melihatnya dok? Ya, tinggal individu masing-masing ya, perspektifnya seperti apa, apakah mengarah ke arah negatif atau ke arah positif gitu. Karena kan dengan majunya teknologi kita bisa mengakses mungkin video-video yang tidak perlu diakses juga bisa kita dapat gitu kan. Nah itu yang dikhawatirkan dengan kemajuan teknologi sekarang. Tapi kalau emang ke arah positif ya di YouTube juga banyak, kita misalnya mau lihat reproduksi gitu kan, ada konten-kontennya yang positif seperti itu. Jadi memang benar-benar peran dari rumah sebenarnya. Iya, dari orang tua juga untuk diawasi. Iya, diawasin, dibatasin gitu dok ya. Nah, untuk strategi sendiri dok untuk menyampaikan edukasi ini, kadang tuh dok tidak semua orang tua itu menerima, mungkin dok ya, tidak semua anak-anak itu bisa menerima nih. Kadang dianggap sebagai lelucon aja gitu dok kalau masalah seksual gini dok. Strategi apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan informasi ini agar sampai gitu dok, entah untuk remaja, entah untuk gurunya atau orang tuanya bahkan. Ya mungkin dengan membawa ini kali ya, bukan modul kayak manekin ya, kayak boneka gitu, tentang alat anatomi, terus mungkin alat kontrasepsi seperti apa, mungkin itu dijelaskan. Jadi benar-benar membawa manekin, membawa alat ini loh, kondom tuh seperti ini, misalnya alat KB, pil itu seperti itu. Jadi harus dijelaskan banget, jangan hanya sekedar ucapan, mungkin ucapan hanya sekedar ketawa-tawa aja mungkin mereka lucu gitu kan. Soalnya kan sekarang tuh kayak gimana ya, anak-anak tuh memang mungkin ada penasarannya, tapi ada juga nganggap itu sesuatu hal yang mungkin belum terlalu penting lah untuk dibahas gitu ya dok ya. Baik, mungkin untuk mempraktekkan secara langsung biar bisa masuk langsung dok ya, mungkin diterima oleh anak-anaknya. Nah untuk orang tua dok, apa yang bisa kita berikan? Ya untuk orang tua ya tadi harus edukasi dua arah ya, harus dijelaskan dari awal. Kalau mereka ini kan ya nggak dari bayi kan, dari bayi kan mereka akan tumbuh menjadi yang dari SD, terus akan menjadi pubertas SMP, SMA, itu harus dikasih tahu kalau mereka nanti akan tadi yang tumbuh buah dada, terus tumbuh bulu-bulu halus, terus mungkin mukanya akan berjerawat karena berminyak, faktor hormonal, terus dijelaskan. Jangan nanti pada saat mereka mens pertama malah taunya mungkin dari tetangga gitu, atau dari teman sebaya. Kenapa itu nanti misalkan kalau di rumah misalnya dia tembus gitu ya, kok ada merah-merah. Kalau pas di sekolah kan dia malu, akan jadi bahan ejekan, bulian. Itu yang jangan sampai terjadi gitu. Baik dok, untuk orang tua tadi sendiri kan memang harus ada komunikasi dua arah gitu ya dok ya. Nah banyak nggak dok pasien-pasien dokter mungkin yang datang, ibu-ibu yang menanyakan gimana caranya memberikan edukasi kepada anak-anak gitu, ada nggak dok? Belum ada ya sejauh ini, belum ada yang bertanya spesifik gitu. Iya, maksudnya tuh kesadaran masyarakat juga sebagai orang tua nih dok ya, masih banyak yang belum mengetahui itu.
masih minim ya, Iya, masih kesadaran minim untuk kesadaran. hal seperti itu. Padahal orang tua juga harus belajar seharusnya dok ya, Iya, memberikan benar. edukasi. Baik, untuk fenomena sendiri dok ya, di Indonesia ini kan banyak yang mengetahui atau mungkin yang dikasih tahu tentang edukasi seksual itu hanya yang cewek, remaja cewek biasanya dikasih tahu oleh ibunya gitu dok ya. Sedangkan reproduksi ini kan bukan hanya pada wanita dok, Laki-laki juga. Jadi apa edukasi yang bisa diberikan untuk anak-anak laki-laki? Nah, yang untuk laki-laki kan mungkin dia usia remaja udah mulai ini nih pacaran gitu ya. Iya. Jadi harus dikasih tahu batasannya. Mungkin boleh deket, tapi mungkin jangan yang merambat lah, jangan berpegangan tangan. Nanti dari pegangan tangan mereka akan melakukan, mohon maaf ya, kayak ciuman seperti itu. Jadi emang harus dikasih tahu, jangan sampai mengarah ke sana. Karena kan akan menjadi rangsangan seperti itu. Dari ciuman akan nanti mungkin akan mencari video. Dari situ akan apa ya selanjutnya, seperti itu, apa berpelukan atau mungkin sampai tadi berhubungan. Karena kan rata-rata ya itu dari usia umur 15 sampai 17 tahun yang penasarannya tinggi gitu. Jadi emang harus dikasih tahu juga, kalau emang mau punya teman ya jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu. Iya. Dan melihat fenomena ini sendiri, seksual di Indonesia ini sendiri dok ya, yang nantinya ketika ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan terjadi, persepsi yang akan melihat condong ke negatif itu kan ke cewek, Perempuannya, iya, dibanding ke cowoknya. Sedangkan edukasi yang penting itu justru balance ya dok, harus Balance, cewek dan harus cowok. dua-duanya, karena yang laki-laki kan harus bisa tegas ya, jangan sampai mengajak perempuannya untuk melakukan hubungan. Iya. Nanti kalau misalnya diajak tidak mau, dibilang kamu tidak cinta sama saya, kamu tidak sayang dengan Iya. saya. Nah, itu persepsi seperti itu tuh yang harus di-cut gitu ya, jangan Iya. sampai itu terbawa-bawa. Nanti si perempuannya merasa oh iya ya, ayah harus seperti ini. Padahal kan Iya. itu tidak perlu. Dok, nah melihat sekarang dok ya, banyak sekali kasus-kasus di mana remaja itu udah mengalami kehamilan gitu dok ya. Menurut pengalaman dokter nih, ada nggak yang datang itu anak-anak remaja mungkin yang di bawah umur gitu dok? Ada ya, sekarang sih udah mulai ada yang sekitar umur 15-16 tahun itu udah hamil, udah datang ke kita itu udah tinggal mau lahiran. Ya, karena untuk produksi umur remaja itu angka preeklamsia itu tinggi. Nah, itu yang harus kita cegah. Iya. Selain preeklamsia, apalagi dok? Resiko kalau dia remaja udah hamil gitu dok? Ya, bisa terjadi perdarahan. Itu makanya kita takutkan pun di situ. Ya, kalau orang tuanya bisa nerima ya dia Iya. hamil terus dinikahkan gitu. Kalau tidak kan bisa mengakibatkan keguguran gitu ya. Iya. Aborsi yang tidak diinginkan. Nah, itu kan yang bahaya. Karena kan kalau aborsi itu bisa perdarahan juga. Karena kan tuh dimanipulasi ya agar agar kehamilannya tidak berlangsung lagi gitu, Iya. di stop. Nah, itu bahaya sekali, bisa infeksi juga. Udah banyak ya dok yang sekarang? Banyak kejadian seperti itu. Banyak juga yang datang minta obat untuk dilepas gitu ya. Ya kita kan nggak mungkin ngasih. Gitu. Iya. Oke, baik. Oke dok. Baik sobat Siva yang memiliki anak-anak remaja gitu dok ya. Tidak hanya edukasi kesehatan reproduksi itu tidak hanya untuk perempuan saja, tapi untuk anak lelaki kita juga diberikan batasan-batasan agar tidak melewati yang seharusnya tidak dilakukan pada saat usia remaja. Baik dok, mungkin ada nggak pesan yang bisa disampaikan khususnya memperingati Hari Kesehatan Reproduksi dan Seksual Sedunia ini kepada sobat Siva yang ada di rumah? Ya, pesan dan kesan ya. Yang penting harus tahu ya batasan-batasan yang bisa dikerjakan gitu. Jangan, intinya harus berani bilang tidak sama pasangan ya kalau pacaran gitu. Misalkan kalau diajak untuk berhubungan bilang tidak gitu. Karena kan itu sangat penting ya kalau sampai kita melakukan hubungan terus hamil terus kita putus sekolah, sayang kan masa depan kita seperti apa gitu. Jadi harus berani bilang tidak seperti itu. Baik sobat Siva, sudah selesai tadi perbincangan kita yang sangat edukatif sekali yang disampaikan Dokter Sarah tentang reproduksi dan seksual ya dok ya. Sobat Siva, dari perbincangan ini kita belajar bahwa edukasi kesehatan itu harus memang dipelajari sejak dini dok ya, bahkan sejak balita pun ada ilmu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Dan kebutuhan edukasi seksual ini merupakan kebutuhan yang mendasar dan harus kita berikan untuk anak-anak dan remaja yang ada di Indonesia khususnya Sumatera Selatan. Karena data WHO juga menunjukkan bahwa setiap tahun lebih dari 1 juta kasus IMS, infeksi menular seksual itu terjadi di antara usia remaja, dan ini terjadi karena tanpa pengetahuan dasar yang cukup
Jadi remaja itu rentan mengalami masalah kesehatan, sosial, bahkan masa depan yang terganggu. Oleh karena itu mari mulai kita mengedukasi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, dan lingkungan kita untuk membangun ruang komunikasi yang sehat, memberikan informasi yang benar ya Sobat Sifa, serta mendukung anak-anak dan remaja untuk tumbuh dengan pemahaman tentang tubuhnya sendiri, baik itu reproduksi maupun seksualnya. Baik, terima kasih dokter ya yang hari ini sudah meluangkan waktunya untuk menginformasikan hal yang sangat penting untuk Sobat Sifa yang ada di rumah. Baik Sobat Sifa, RSUD Siti Fatimah selalu berkomitmen memberikan pelayanan yang ramah, edukatif, dan terpercaya, termasuk dalam hal edukasi kesehatan reproduksi dan seksual. Jadi jangan ragu untuk berkonsultasi di RSUD Siti Fatimah, karena di sini kami menyediakan tenaga kesehatan yang akan membantu Sobat Sifa untuk mencari layanan maupun tindakan dan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan seksual, ataupun informasi lain yang dibutuhkan oleh Sobat Sifa. Baik, terima kasih Sobat Sifa yang selalu menyaksikan program Health Journal Tour, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti channel YouTube kami di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Jangan lupa juga untuk selalu mengikuti Instagram kami di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Akhir kata, saya Dea Rizky Amalia pamit undur diri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, we protect.